Perjalanan paham komunisme di Cina dimulai dari pengaruh Marxisme di Universitas Nasional Beijing. Di sana, Mao Zedong bergabung dalam kelompok studi Marxis yang dipimpin oleh Li Daza. Kelompok ini menjadi cikal bakal berdirinya Partai Komunis Cina atau PKC. Pada 23 Juli 1921, melalui Kongres Perdana, PKC resmi didirikan dengan Chen Dixiu sebagai Sekretaris Jenderal pertama yang dijuluki sebagai Lenin Tiongkok. Pada awalnya, PKC mendapat dukungan besar dari Komintern di Moskow, termasuk bantuan finansial hingga 200.000 yuan, dengan tujuan memperluas pengaruh komunisme di Cina. PKC bahkan sempat bergabung dengan Kuomintang atau KMT dalam sebuah front persatuan untuk melawan kekuatan kolonial dan memperkuat posisinya. Namun, aliansi ini ketika Chiang Kai-shek, pemimpin KMT, melakukan pembersihan besar-besaran terhadap kaum komunis pada tahun 1927 dalam peristiwa yang dikenal sebagai pembantaian Shanghai, ribuan anggota PKC tewas. Setelah kekalahan besar ini, Mao Zedong dan sisanya anggota PKC mundur ke wilayah pedesaan dan pegunungan untuk memulai perang gerilya. Tetapi tekanan dari pasukan KMT memaksa mereka melakukan perjalanan panjang yang dikenal sebagai Long March pada tahun 1934. Long March adalah perjalanan penuh penderitaan sejauh ribuan kilometer menuju Yan'an, melibatkan sekitar 90.000 orang, termasuk wanita dan anak-anak. Hanya sebagian kecil yang berhasil sampai. Long March menjadi simbol ketahanan dan dedikasi PKC, dan Mao Zedong muncul sebagai pemimpin revolusi. Pemikirannya menempatkan buruh dan petani sebagai pilar utama perjuangan, menjadikannya salah satu tokoh revolusioner paling berpengaruh di abad ke-20. Dengan strategi dan semangat yang ia bangun, Mao membawa Partai Komunis Cina menuju kemenangan. Kebijakan-kebijakan besar di bidang politik, pendidikan, agama, seni. Mao menerapkan demokrasi diktator rakyat, yang berarti partai bekerja untuk rakyat tetapi tetap memegang kendali penuh atas kekuasaan untuk melawan pengaruh berjuis, dengan fokus pada pelatihan teknik dan penyebaran nilai-nilai sosialis. Kurikulum yang memasukkan studi politik dan ideologi, namun pendidikan terganggu karena banyak guru dipaksa menjadi buruh kasar, melarang kepercayaan yang tidak diakui pemerintah, hukuman berat termasuk penjara seumur hidup, dan hukuman mati bagi kelompok agama yang dianggap ilegal. Gaya seni yang didorong adalah realisme sosialis, yang kemudian berkembang menjadi romantisme revolusioner. Masa pemerintahan Mao Zedong di Cina pada tahun 1949 sampai 1976 merupakan periode yang penuh dengan perubahan besar dalam sejarah negara tersebut. Selama masa pemerintahannya, Cina mengalami sejumlah kebijakan besar yang bertujuan untuk merombak total sistem sosial, ekonomi, dan politik negara. Salah satu kebijakan utama Mao adalah lompatan jauh ke depan yang bertujuan untuk mempercepat industrialisasi Cina dan meningkatkan hasil pertanian melalui kolektivisasi yang masif. Mao berusaha untuk mengubah negara agraris menjadi negara industri besar dalam waktu singkat. Namun, kebijakan ini gagal total dan malah menyebabkan kelaparan besar yang mengakibatkan jutaan orang meninggal. Kolektivisasi yang dipaksakan dan pengelolaan yang buruk berkontribusi pada bercanda ekonomi ini. Mao kemudian meluncurkan revolusi kebudayaan pada 1966 untuk menghapus unsur-unsur kapitalisme, tradisionalisme, dan segala bentuk kebudayaan yang dianggap menghambat kemajuan sosialisme. Revolusi ini menargetkan intelektual, pejabat pemerintah, serta kelas elit. Mahasiswa dan kaum muda yang dikenal dengan nama Pengawal Merah dilibatkan dalam kampanye ini. Selama periode ini, banyak orang dipenjara, disiksa, atau dieksekusi. Selama masa pemerintahan Mao, ekonomi Cina diterapkan berdasarkan model sosialis yang sangat terpusat, di mana negara memiliki kontrol penuh atas industri dan pertanian.
Beberapa reformasi, seperti pengenalan tanah pertanian kolektif dan pengelolaan pabrik-pabrik oleh negara, dilakukan untuk mencapai kesetaraan sosial dan distribusi sumber daya. Namun, kebijakan ini seringkali tidak efisien dan menghambat perkembangan ekonomi yang lebih sehat. Meskipun banyak kebijakan Mao yang berakhir dengan kegagalan dan penderitaan bagi rakyat Cina, ia tetap dihormati oleh banyak orang karena peranannya dalam mendirikan negara Cina komunis dan menguatkan posisi Cina di dunia internasional. Setelah kematiannya pada tahun 1976, warisan Mao masih tetap menjadi topik yang kontroversial di Cina. Namun era pasca Mao atau pada di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping membawa Cina pada era reformasi ekonomi yang lebih terbuka dan pragmatis. Secara keseluruhannya, masa pemerintahan Mao Zedong adalah periode yang penuh dengan upaya besar untuk merubah Cina. Meskipun banyak kebijakan yang diambil menyebabkan kerusakan besar pada ekonomi dan masyarakat.